Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Sonolam ingin membahas mengenai sektor keuangan sosial Islam. Oke, langsung saja kita mulai. Sektor keuangan sosial Islam adalah sistem ekonomi dan keuangan yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah atau secara hukum Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial, serta juga melarang praktik-praktik yang dianggap merugikan bagi masyarakat. Keuangan Islam memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang seimbang di antara masyarakat kaya, miskin, maupun menengah. Manfaatnya juga akan berdampak positif bagi orang-orang tersebut. Prinsip dasar keuangan Islam. Yang pertama, riba atau bunga. Dalam Islam, riba dianggap praktik yang menyebabkan eksploitasi dan ketidaksetaraan. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Yang artinya, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Yang kedua, larangan goror atau ketidakpastian, transaksi yang mengandung ketidakjelasan dalam jual belinya. 3. Larangan maisir atau perjudian. Pernah disebutkan juga di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Keempat, untuk keberlanjutan sosial dan etika, mengutamakan kepentingan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Instrumen utama dalam sektor keuangan sosial Islam antara lain, pertama, zakat atau sumbangan wajib yang diberikan oleh umat Islam kepada yang membutuhkan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan membantu yang kurang mampu. Pernah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Kedua, wakaf atau donasi untuk kepentingan sosial secara berkelanjutan, seperti membantu menyumbangkan sebagian uang untuk sekolah, rumah sakit, masjid, dan lainnya yang bermanfaat panjang bagi masyarakat. Ketiga, sedekah atau menyumbangkan secara sukarela untuk kegiatan sosial dan biasanya dipergunakan untuk berbagai kegiatan. Sedekah tidak wajib tapi sangat dianjurkan dalam Islam karena dapat membantu orang lain yang sedang membutuhkan.
Pernah disebutkan juga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Keempat, Islamic Social Finance atau ESV berfokus untuk mencapai tujuan sosial selain keuntungan ekonomi. Institusi keuangan Islam. Pertama, bank syariah. Bank yang beroperasi dengan hukum Islam dan tidak menggunakan bunga dalam transaksinya. Bank ini menyediakan produk seperti pembiayaan berikut. 1. Murabahah. Bank membeli barang atas nama nasabah dan menjual dengan harga yang disepakati. 2. Mudharabah. Pihak yang menyediakan modal, rab al-mal, dan pihak yang menyediakan tenaga kerja. 3. Musyarakah. Pembiayaan berbasis kerjasama. 4. Ijarah. Kontrak sewa-menyewa. Yang kedua, sukuk, yaitu investasi berbasis syariah yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai pilihan investasi yang mudah, aman, dan menguntungkan. Ketiga, arahan atau gadai syariah yang menyediakan layanan peminjaman bagi masyarakat kecil untuk memulai atau mengembangkan usaha mereka dengan meniadakan sistem riba dan sesuai ketentuan syariah. Yang keempat, asuransi syariah, yaitu sistem asuransi yang berdasarkan prinsip saling membantu policyholders untuk menanggung resiko bersama dan menghindari gharar. Kelima, pasar modal syariah, di mana perusahaan dan institusi keuangan dapat mengeluarkan saham, sukuk, investasi, dan lainnya sesuai dengan syariah. Manfaat dan kekurangan keuangan Islam. Manfaat: keuangan yang adil, menghindari ketidakpastian yang berlebihan, dan memberdayakan ekonomi antar umat. Kekurangannya, kurangnya pemahaman dan edukasi tentang keuangan syariah, keterbatasan instrumen keuangan syariah, dan regulasi, serta kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung. Peran keuangan Islam dalam ekonomi global. Sektor keuangan Islam semakin berkembang di dunia, baik itu di negara yang mayoritasnya muslim maupun non-muslim. Keuangan Islam juga memberikan alternatif yang menarik bagi mereka yang ingin berinvestasi atau bertransaksi dengan prinsip syariah. Keuangan Islam juga berperan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, memberantas kemiskinan, dan keadilan sosial. Kesimpulan yang kita dapatkan, sektor keuangan sosial Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah dengan tujuan menciptakan kesejahteraan sosial yang adil dan seimbang. Prinsip utama keuangan Islam meliputi larangan riba, ghar, dan maisir. Instrumen utamanya seperti zakat, wakaf, sedekah, dan Islamic Social Finance bertujuan mengurangi kesenjangan sosial. Lembaga seperti bank syariah, sukuk, asuransi syariah, dan pasar modal syariah mendukung implementasi prinsip tersebut. Sekian pemaparan materi mengenai sektor keuangan sosial Islam. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.